perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, saya Arif Budiman dari PT Kepo Kencana Arum. Bisa dijelaskan nggak Pak Bapak di sini di posisi apa, bekerjanya dari tahun berapa, dan di posisi ini dari tahun berapa juga? Perusahaan PT Kepo Kencana Arum ini mulai tahun 2010 ya. Kemudian saya masuk ke Departemen Sales Marketing ya. Menempati posisi sekarang sebagai Regional Sales Manager itu pada tahun 2019 hingga hari ini. Bagaimana sih Pak proses rekrutmen yang terjadi di perusahaan ini? Proses rekrutmen berarti proses untuk meng-hire karyawan ya. Ya, kalau saat ini karyawan itu bisa kita dapatkan dari beberapa metode. Biasanya dari seleksi awal itu dari HRD. HRD itu menseleksi calon-calon karyawan sesuai penempatan kebutuhan yang ada di perusahaan. Itu biasanya dari beberapa aplikasi ya untuk pelamar gitu. Ada yang bidang industri, ada yang bidang makanan, ada yang bidang macam-macam. Nah, kemudian kalau kebutuhan di departemen saya berarti saya request ke HRD itu adalah minta yang punya pengalaman sales dan marketing. Nanti dari HRD itu akan menseleksi ada beberapa kandidat begitu. Itu mulai dari usianya, kemudian male female-nya, kemudian pengalamannya, background sama pengalamannya. Itu biasanya juga menjadi syarat request dari setiap usernya kan. Nah, setelah itu baru diserahkan kepada departemen yang minta. Dari HRD diserahkan ke departemen yang minta. Contoh kalau saya minta berarti masuk ke saya akan seleksi sendiri sesuai kebutuhannya. Kalau saya mencari supervisor misalnya atau sales yang untuk wilayah Jawa Timur, maka saya mencari yang pelamar domisilinya di Jawa Timur. Dan saat proses seleksi atau proses rekrutmen itu nggak harus ketemu kalau sekarang ini ya, cukup dengan Zoom atau dengan Google Meet gitu. Nanti ketika kita sudah dapatkan apa yang kita butuhkan, baru mengikuti jenjang berikutnya, ketemu dengan Zoom dengan manajemen sampai ke direksi. Tidak semuanya itu kita pakai prosesnya dengan psikotes ya, karena kalau kita udah yakin, karena memang pengalamannya kita tanya dia ngerti gitu. Karena lapangan itu kan kita juga sudah kuasai kan, ada berapa toko, wilayahnya mana, toko besarnya siapa, itu kalau mereka sudah paham mestinya kita sudah langsung bisa hire gitu. Tinggal nanti setelah itu prosesnya kita kembalikan lagi ke HRD terkait informasi salary, informasi jam kerja, kemudian informasi hak cutinya segala macam gitu. Itu nanti diproses, di offering di HRD. Nah, kalau itu sudah lolos semua berarti ya tinggal masuk berikutnya ya. Jadi rangkaian prosesnya seperti itu. Baik, Bapak bisa diceritakan bagaimana praktek training dan development yang ada di perusahaan ini? Seperti apa? Setelah direkrut jadi karyawan baru, biasanya menghadap di HRD itu di pemberkasan data. Jadi data yang selama ini dipakai untuk proses interview itu apakah sesuai dengan data asli yang dia punya. Nah, kalau lolos pemberkasan itu baru dikirim atau dikembalikan kepada usernya yang minta ya, masing-masing departemen. Nah, kalau saya terima berarti setelah itu kita adakan proses training, mulai dari training product knowledge, karena untuk sales marketing kan harus tahu apa yang dijual kan. Nah, setelah training product knowledge dikuasai, di situ juga ada dua arah gitu ya, jadi ada tesnya juga ya. Contoh tesnya modelnya ini kayak gini misalnya, ini hasil tesnya nih ya, tesnya ada dari apa yang diajarkan di product knowledge, dites berapa persen yang nyantol, yang masuk ya, yang bisa dikuasai ya. Nah, setelah itu baru meningkat pada bagaimana caranya menjual. Nah, setelah produk diketahui, training tentang bagaimana cara menjual ya. Biasanya kita sebutnya training selling skill, jadi keterampilan dalam menjual. Nah, karena ini kan harus ada komunikasi yang dibangun, kemudian ini juga harus disampaikan secara data ya.
kekuatannya berapa, ketebalannya berapa, ukurannya berapa, bagaimana cara suplainya, berapa hari dia harus ketika ada orang order itu berapa hari dia harus bisa mendapatkan barang itu gitu kan, cara bayarnya bagaimana, itu semua dilakukan di training itu. Bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak beri contoh? Etika ya, etika misalnya dalam bekerja tentu semua perusahaan punya aturan-aturan perusahaan ya. Etika yang kita kembangkan itu adalah yang manusiawi lah ya, maksudnya manusiawi yang bertanggung jawab. Jadi kalau sudah jadi karyawan ya maka harus disiplin, harus punya komitmen ya, tidak boleh mangkir gitu ya. Kemudian yang kedua harus berkontribusi ya. Etikanya adalah kalau misalnya pegang data ini misalnya ya, ada data produk, data penjualan, data base customer ya, dia harus bertanggung jawab melindungi data itu sebagaimana perusahaan melindungi. Nggak boleh dia selewengkan itu. Nah itu etika ya, etika dalam menjaga database atau data dokumen yang kita amanahkan kepada setiap karyawan, terutama di bidang penjualan. Lalu apakah ada budaya perusahaan yang spesifik atau unik yang dijalankan di perusahaan Bapak ini? Ya, kalau budaya di perusahaan PT Kebu Kencana Arum ini dikembangkan karena perusahaannya adalah perusahaan multinasional ya, family business, jadi memang kita menggalangnya itu secara keakraban ya, kekeluargaan, itu yang dikembangkan. Jadi kalau secara rutinitas sih mungkin selain bekerja kita juga ada having fun-nya lah ya, misalnya makan bersama gitu-gitu. Tapi kalau secara tahun rutin itu biasanya kita adakan lomba-lomba, karena kita juga difasilitasi alat-alat olahraga kan. Jadi setiap tahun pasti kita bikin acara lomba, misalnya lomba tenis meja, lomba futsal, lomba basket ya, badminton, itu biasanya. Karena kita juga cukup banyak, divisinya cukup banyak, sehingga antar divisi diadu, atau bahkan dengan customer itu juga kadang-kadang misalnya futsal gitu ya, ini ada kelompok distributor kita ini, nah itu lomba kita ya, cuman seru-seruan aja, cuman ya nanti akhirnya tukar kado, tukar hadiah gitu, nggak cari menang kalah ya, itu menjalin keakraban di luar pekerjaan. Nah itu biasanya budaya-budaya seperti itu yang kita kembangkan memang supaya terjadi komunikasi dua arah ya, dan bermitra yang menyenangkan gitu, baik sama toko, sama project, sama ini juga. Terima kasih Bapak atas waktunya buat wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan pertanyaan, mohon dimaklumi ya Bapak. Ya baik, sama-sama ya, saya juga terima kasih atas kedatangan kalian, mudah-mudahan bisa memenuhi tugas yang diamanahkan dan semoga cepat lulus ya. Amin. Baik, Terima kasih Pak. sama-sama.